Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kemarin kita sudah mempelajari ERD, ya, entity, entity relationship diagram. Ya, dari situ kita mengenal komponennya beserta notasi dan keterangannya. Kemudian cara penggunaannya dari tiap notasinya seperti apa. Ya, jadi entitas tersebut memiliki masing-masing atribut. Ya, jadi nanti kalau mau menggabungkan antara entitas tersebut, kita nanti gabungkan dengan kita gunakan relasi, yaitu adalah menunjukkan hubungan antara tiap entitas-entitas ya. Jadi seperti ini contohnya. Ya, seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, entitas buku dan entitas anggota dia dihubungkan dengan sebuah relasi, yaitu pinjam. Ya, nanti pinjamnya bisa mempunyai relasi yang mana menunjukkan keterkaitannya antara satu dengan satu, one to one atau one to many dan atau many to many, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contohnya. Kemudian selanjutnya kita mengenal data flow diagram atau DAD. Ya, jadi data flow diagram itu uh, sebuah perangkat perancangan ya. Jadi perancangan untuk pemrograman terstruktur ya, sehingga nanti uh, suatu pengguna aplikasi tersebut atau termasuk timnya dapat memahami secara visual aliran-aliran data yang akan dirancang. Jadi aliran-alirannya saling berkaitan. Ya, DFD merupakan alat bantu desain sistem informasi. Ya, nanti ada beberapa, salah satunya UML juga. Ya, tapi nanti di sini kita jelaskan apa itu DFD. Kemudian fungsi data flow diagram. Ya, secara fundamental terdapat 3 fungsi untuk pembuatan diagram alir data untuk kebutuhan software development. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing fungsi di bawah ini. Satu, seperti tadi yang saya sampaikan, menyampaikan rancangan sistem. Ya, dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder. Ya, stakeholder itu nanti seluruh yang terkait. Jadi bisa developer, bisa pengguna jasa Anda, bisa nanti ya pengguna jasa Anda atau para penanam modal, tim dan sebagainya. Kemudian ya ini di mana data disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Kemudian menggambarkan suatu sistem. Fungsi kedua, DFD dapat membantu proses menggambarkan sistem sebagai jaringan fungsional. Ya, maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Ya, kemudian perancangan model, fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Ya, kemudian ini notasinya, ya. Ini yang bentuknya lingkaran adalah function. Kemudian ini adalah file database atau storage-nya. Kemudian nanti ada bentuk kotak seperti ini, segi panjang yaitu input output. Dan yang terakhir adalah flow-nya, arahnya. Ya, ini adalah contoh penerapan DFD. Ini uh, di anaktik.com, anaktik.com. Di sini contoh penerapan DFD, yaitu aplikasi ojek online, contoh aja. Kemudian di sini ini adalah menandakan input outputnya. Ini adalah fungsi, ini adalah functionnya atau menggambarkan sebuah aplikasinya ojek online. Kemudian di sini ada alur datanya. Ya, ada alur datanya. Ya, kalau kita lihat dari notasi ini, berarti di sini adalah file atau database pelanggan. Ya, pada saat nanti pelanggan login, dia ngecek apakah ada. Jika ada, maka akan diverifikasi. Ya, seperti tadi inputnya diverifikasi. Kemudian kalau umpamanya nanti salah dan sebagainya login ulang, nah, nanti data terima masuk. Ya, begitu juga nanti pelanggan. Ya, anggap aja pelanggan yang sudah login. Jadi nanti dia sudah konfirmasi order, jika selesai memberi rating. Ya, ini nanti bisa banyak, ini alur secara lengkapnya saja. Nanti Anda bisa masukkan lagi ke diagram yang level sampai terendahnya. Jadi tertingginya. Jadi ini adalah level 0 yang menggambarkan sistem secara umum. Ya, nanti cara memesan seperti apa? Memesan seperti ini. Kemudian nanti larinya ke driver ojek online-nya ya.
Di sini nanti ada database jasa. Kemudian setelah selesai memesan, proses pembayaran dan sebagainya. Ya, proses pembayaran juga nanti ada dua transaksi, database-nya ada tunai dan non tunai. Itu salah satu contohnya. Ya, ini bisa benar bisa salah. Yang pasti ini adalah alur data flow diagramnya. Jadi terserah nanti kebutuhan Anda menggambarkan sedemikian rupa, semudah mungkin dimengerti oleh pengguna jasa Anda atau tim Anda, seperti itu. Ini contohnya saja. Kemudian jenis-jenis DFD, ya, data flow diagram dibagi menjadi 3 jenis, di mana setiap bagian terdapat peran dan fungsi masing-masing. Untuk pembuatannya sendiri dapat menyesuaikan kebutuhan proyek dari manajemen timnya. Jadi bisa jadi nanti tidak sampai ke level yang paling tinggi, hanya cukup 1 dan 2, nggak masalah, sudah selesai. Atau hanya cukup di level 1, 0 dan 1, juga nggak apa-apa. Ya, diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju ke sistem. Ya, dari ciri dari diagram level 0 terletak pada adanya informasi terkait data yang tersimpan pada data store. Kemudian diagram level 1. Diagram level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks, di mana terdapat proses yang berjalan diperinci pada subtingkatan ini. Sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Jadi nanti di diagram level 1 itu sudah lebih terinci. Kalau kita lihat di sini contoh, ini level 0, nah ini ada 1. Ini nanti kita perinci cara login seperti apa. Ya, kemudian cara memesan seperti apa, cara melakukan proses pembayaran seperti apa. Ya, jadi nanti bisa dipecah lebih kecil lagi. Ya, ini contohnya. Sumbernya dari hidup berawal ini, saya tadi ambil sebagai contoh aja. Diagram konteksnya ini level 0, ini level 0. Di sini ada sistem informasi untuk pesantren, ya, level 0. Jadi di sini ada level satunya, jadi kepala pesantren input form kerja, kemudian data rekaman kerja. Nah, ini ada setelah diinput akan terbentuk sebuah database data rekaman kerja. Ya, data rekaman kerja ini akan dipakai sebagai rekaman data atau data sumber dari bendahara yayasan. Ya, seperti itu untuk menghitung gaji. Ya, dari data rekapan kerja tadi untuk menghitung gaji. Ya, dari data gaji masuk ke database gaji. Kemudian membuat laporan seperti ini. Jadi alurnya seperti ini, yang levelnya di level 0. Ya, secara global dilihat seperti ini. Kemudian kalau saya mau lihat lagi di level yang 1, nah, di sini. Nah, nanti di sini akan di breakdown. Ini menginput data dan membuat laporan, rekapan kerja. Nah, di sini ternyata ada. Ya, jadi nanti kepala pesantren menginput form jam kerja guru, jadi input data rekapan jam kerja guru. Nah, ini di sini database-nya. Kemudian kalau mau menginput data rekapan kerja karyawan, nah di sini nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa breakdown lagi. Ya, begitu juga nanti cara menghitung gaji dan sebagainya, Anda bisa breakdown. Ini yang level, ya, di level ini nanti Anda bisa breakdown lagi di level 1 ini. Jadi nanti bisa ke level 2 atau bisa juga nanti level 1.1. Ya, seperti ini. Nah, ini contoh level. Ya, nanti kalau mau di breakdown lagi 1.1, 1.2. Ya, ini level 1 proses 2. Kalau tadi di sini adalah menghitung gaji. Ya. Nah, di sini. Ini level 1 yang di proses 2. Tadi kan ini yang pertama, level 1 di proses 1, kemudian di level 2. Nah, ini kita lihat. Nah, ini level 1 proses yang 2. Ya, jadi di sini ada caranya bagaimana database yang direkap oleh jam kerja direkap oleh bendahara. Jadi bendahara mengambil data rekapan jam kerja guru dan mengambil data rekapan jam karyawan. Kemudian nanti mulai menginput ke aplikasi penghitungan gajinya atau modul penghitungan gaji. Kemudian akan keluar data gaji karyawan, data gaji guru. Seperti ini. Ya, nanti kalau ini mau di breakdown lagi, caranya menghitung gaji, ya bisa. Nanti Anda buat breakdown lagi. Seperti itu. Jadi menggambarkan ke prosesnya
ke dalam subproses yang lebih detail di dalamnya lagi. Ya, kemudian ini untuk membuat laporan gaji, kalau kita lihat dari sini, berarti yang ketiga, ya. Jadi nanti ini masih level 0, berarti nanti level 1 proses ketiga. Ya, level 1 proses ketiga, membuat laporan gaji. Ya, jadi cara membuat laporan gaji ini adalah fungsinya tadi mengambil data karyawan, data gaji karyawan. Kemudian mengambil data gaji guru. Ini dari mana? Nah, ini kalau kita lihat dia sudah diinput dari menghitung gaji. Ya, setelah diambil, maka dia bisa membuat slip gaji, kemudian membuat slip gaji guru dan gaji karyawan. Ya, kemudian untuk buat laporan, inilah laporan penggajian karyawan dan laporan penggajian guru. Seperti itu. Kemudian ini ada lagi, nah ini diagram level 1 yang di sini, level 1 dan proses 4. Ya, ini adalah mencetak laporan penggajian dan slip gaji. Nah, ini datanya dari mana? Dari data-data yang sudah diinput tadi, data laporan penggajian karyawan, data laporan penggajian guru, kemudian data slip gaji karyawan, data slip gaji guru nih ya. Ingat ya, notasi seperti ini adalah database-nya atau file storage-nya. Ya, dari data tersebut, nah, kemudian ada proses validasinya. Ya, seperti ini. Kalau di sini nanti mau dibuat penggambaran cara proses validasi, ya berarti nanti dibuat fungsi. Ya, untuk di breakdown lagi ke dalam. Ya, kalau tidak ya hanya seperti ini. Setelah diverifikasi, maka nanti bisa dilakukan cetak. Ya, yang belum divalidasi berarti masuk divalidasi dulu. Kalau sudah dia akan kembali di sini. Seperti itu. Jadi setiap proses-proses yang akan di breakdown ke level yang lebih tinggi itu notasinya adalah fungsi seperti ini. Ya, jadi notasi-notasi ini adalah fungsi yang nanti bisa di breakdown. Ya, kalau nanti contoh yang seperti ini, ya ini bisa di breakdown. Ya, pelanggan ini tidak, tapi cara memesan ini bisa di breakdown. Jadi ini harusnya lingkaran. Ya, ini login bisa di breakdown, ini harus lingkaran. Ini juga mau di breakdown, monggo bisa di breakdown juga bisa. Driver ojek online itu juga ada proses di dalamnya. Cara dia confirm, cara apa, cara menjemput, apalagi. Kemudian ya dan sebagainya di sini ada ya. Pelanggan pun sebenarnya bisa di breakdown ya, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satunya contoh. Jadi nanti Anda tidak usah bingung caranya. Dari mulai saja yang belajar yang lebih sederhana saja. Jadi banyak kalau mau cari di internet sebenarnya data flow diagram. Kita bisa lihat gambar-gambar yang sudah ada, contoh-contoh yang sudah ada itu banyak sekali. Ya, jadi nanti modelnya banyak, ya, tetapi yang secara sederhana tadi konsepnya seperti yang tadi. Ya, di sini adalah saya tidak menginformasikan di sini benar atau salah, karena ini memang flow-nya yang nanti semakin detail pembahasannya, semakin mudah dimengerti itu semakin baik. Jadi termasuk alurnya jangan salah juga, larinya kemana dan sebagainya. Seperti itu. Ya biasanya ini level-levelnya level 0. Kalau kita nanti mau cari dia data flow diagram level 1, namanya seperti itu. Ya nanti di sini sudah ada breakdownnya. Kalau mau nyari yang level 2, ya, berarti nanti ada yang sampai yang ke level paling bawah. Yaitu nanti kebutuhannya memang terserah dari kebutuhan Anda. Kapan nanti Anda sampai ke level-levelnya itu sesuai dengan kebutuhan yang nanti Anda inginkan. Ya, jadi kalau memang sampai detail ya berarti didetailkan saja sampai ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau umpamanya tidak, ya nanti tidak perlu. Tetapi memang alangkah baiknya memang didetailkan ya. Tapi jangan sampai detail itu nanti malah menyulitkan karena nanti terlalu banyak apa namanya gambarannya yang nanti bingung dari anggota tim Anda. Ya. Nah, ini contohnya level 0 penggajian, sistem penggajian. Nah, kemudian dia ada ini modelnya yang lurus seperti ini juga kalau menurut saya malah lebih enak yang pembacaannya seperti yang tadi. Ya. Tapi ini dia membuat proses penurunannya dulu ya. Setelah ini levelnya jadi biar lebih mengerti mungkin ini sistem penggajian. Di sini ada pencatatan data, penghitungan gaji karyawan dan pembuatan laporan. Kemudian di level yang satu ini ada 3, nanti di breakdown 3 ya umpamanya seperti itu. Dia juga bisa membuat seperti itu. Nah, ini pencatatan data. Nah, ini yang model sistemnya yang
sering, umum. Jadi modelnya seperti ini. Ya, tadi yang secara keseluruhan besar ini adalah sistem informasi penggajiannya. Ya, kemudian di sini ada level satunya, pencatatan data, penghitungan gaji karyawan. Nah, nanti kalau mau di breakdown lagi di level 1, nah ini seperti ini. Jadi bisa di level 1 di dalamnya itu pencatatan data karyawan itu ada lagi data karyawan, data jabatan, upah dan sebagainya. Ya, nanti kalau mau di breakdown lagi, ya di dalam ini bisa. Ya, kalau di sini berarti dia langsung ke perhitungan gaji. Berarti dia naik ke perhitungan gaji. Di proses level 1 di proses 2, nih ada 2. Hitung gaji dan cetak slip. Ya, level 1 proses 2. Level 1 proses 3. Nah, ini ada 31 dan 32. Ya, seperti itu. Nanti kalau mau buat level ini lagi, ya berarti nanti level 2 ya di proses yang 3. Ya, 31 di proses 31. Level 2 di proses 32. Seperti itu. Ya, jadi nanti masuk ke dalamnya lagi. Ya, seperti itu konsepnya untuk DFD. Nanti Anda bisa cari apa itu data flow diagram untuk memudahkan dalam pembuatan nanti perancangan sebuah sistem. Mungkin itu aja dari saya untuk materinya. Nanti saya akan share, kemudian nanti saya akan coba berikan tugas untuk pembuatan IRD dan DFD. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.